Kayak kali ini aku harus nurutin permintaannya ibu deh. Ya, aku ngerti kok. Kamu sebagai menantu pasti nggak nyaman kalau harus tinggal di rumah ibu. Ya tapi kan emang lebih enak tinggal berdua, Mas. Susah seneng tuh ngerasain bersama. Kamu juga kan tahu ibu kamu gak suka sama aku. Iya sayang, aku ngerti. Tapi aku juga nggak tega ninggalin ibu aku sendirian dengan kondisi seperti ini. Terus rumah kita gimana? Kerjaan kamu gimana? Ya, aku bisa WFA dari Jakarta. Lagian kan di kantor aku cuma seminggu 2 kali. Ya bisa lah, aku bolak-balik Bandung Jakarta. Terus siapa yang nempatin rumah ini? Kata ibu mungkin rumah ini bisa Wahin. Ya, aku juga gak nyangka sih. Ternyata dia peduli sama kamu. Ya lumayan kan uangnya bisa kamu tabung. Atau mungkin buat modal usaha kamu di Jakarta. Maaf Mas, aku gak setuju. Fit, tolong ngertiin aku ya. Aku janji, nanti setelah kondisi ibu membaik, kita bisa balik lagi ke sini. Ya udah, aku mau gimana lagi selain nurut sama kamu. Makasih ya sayang. Sini. Baru aja ngerasain kebahagiaan tinggal di rumah baru bersama suamiku. Sekarang harus pindah lagi. Davin, udah siap semua? Sudah. Ya. Saya mau duduk di samping anak saya. Jadi kalian akhirnya tetap pindah dan tinggal bersama dengan ibu mertua? Waktu itu saya cuma bisa ngalah dan nurut sama suami. Saya nggak nyangka kalau ternyata ibu mertua saya ingin memisahkan kami. Mas, ini makanannya. Makasih ya. Iya Mas. Kamu mau meracuni kami berdua? Davin itu sama ibu nggak bisa makan pedas. Nah itu berbahaya. Kamu malah bawa mie yang pedas kayak gini. Udah bawa ke belakang. Bu jangan gitu dong, Bu. Davin! Fit. Davin! Sejak tinggal di sana, saya merasa sangat menderita. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata mertua saya. Fit. Maafin ibu ya sayang. Udah Mas, Mas dibahas lagi. Oh iya Mas, besok aku ada jadwal ke rumah sakit di Bandung. Aku mau program hamil. Kamu anterin aku ya? Semenjak tinggal di rumah ibu mertua saya, suami saya selalu mentingin ibunya daripada saya. Ibunya selalu menghalangin setiap kali saya mau bareng sama Davin. Apakah Mbak udah coba ngobrol dengan suami? Percuma, Mbak. Suami saya itu nurut sama ibunya. Aku udah keburu janji sama ibu buat antar ibu ke mall. Gimana kalau misalnya kita ke Bandungnya lusa aja?
Ya, Udahlah mas. Fit. Fit. Penderitaan saya nggak pernah cukup, Mbak. Tiba-tiba ibu mertua saya membawa seorang perempuan ke rumah. Perempuan? Siapa mbak? Calon menantu pilihannya. Malah bengong. Buruan bikin air minum yang enak buat tamu spesial saya. Cindy, sebentar lagi kan Davi datang. Pasti kamu gak sabar kan ketemu dia? Iya, Tante. Ayo kita masuk. Heran deh sama Tante. Dari aku kecil sampai aku sebesar sekarang masih aja cantik. Apa sih sayang? Kamu bisa aja kalau ngomong. Canda aja. Beneran Tante. Malah sekarang Tante tuh makin cantik, makin glowing, makin bersinar lagi. Kamu mah udah bercanda mulu sama Tante. Sayang, kamu pun nyadar gak sih? Kalau kamu tuh sekarang cantik banget dan Tante yakin Davin pasti pangling lihat kamu. Serius Tante? Iya. Assalamualaikum. Davin pulang tuh. Waalaikumsalam. Ibu. Iya sayang. Davin, kamu tahu nggak ini siapa? Aku lupa, Bu, maaf. Ini itu Cindy, anaknya Tante Yasmin. Temen waktu kamu kecil. Oh, iya, aku ingat. Cindy, iya Cindy. Apa kabar? Hai Davin, apa kabar? Baik. Ya duduk dulu ya. Kamu tahu nggak? Tadi pas aku pertama ngeliat kamu, aku jadi inget dulu kamu pernah ngajakin aku main waktu kecil. Kamu sampai buat aku berdarah-darah. Terus kamu ngumpet. Iya kan? Iya. Kita sampai takut pulang kayak karena takut dimarahin sama ibu kan? Iya, kejebak hujan juga Tante, ya ampun. Lucu banget ya. Sayang, sebenarnya waktu kalian kecil, Tante dan ibu kamu sepakat menjodohkan kalian berdua. Dan almarhum ayah kamu itu sangat setuju kalau kalian berdua itu menikah. Makanya ibu tuh sama sekali nggak suka kamu menikahi wanita nggak jelas itu. Ibu ngomong apa sih, Bu? Davin, kamu itu lebih pantas menikahi Cindy. Fit. Fitri. Stop aja. Sayang. Kamu kenapa, sayang? Kok kamu sakit? Jadi saat itu mbak sedang hamil. Iya, Mbak. Tadinya saya nggak tahu kalau saya lagi hamil. Terus bagaimana kondisi kandungan mbak? Alhamdulillah kandungannya selamat. Alhamdulillah. Lalu reaksi suami ketika tahu bahwa mbak saat itu sedang hamil? Suami saya shock. Takut kandungan saya kenapa-napa. Takut keguguran. Masa banget. Sayang, Papa berangkat kerja dulu ya. Yang ganteng, ya.
Dadah papa. Sayang, aku berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu bagaimana Mbak dengan ibu mertua? Semakin besar kandungan saya, semakin besar juga usaha dia untuk misahin kami. Mentang-mentang lagi hamil, jangan sok manja-manja nih sama Davin. Hah? Aku nggak ngerasa manja kok Bu sama Mas Davin. Emang Mas Davin yang selalu begitu ke aku. Udah, gak usah jawab. Dengar ya, kamu jangan mimpi. Walaupun kamu lagi hamil, saya gak akan pernah berubah. Dan saya gak akan pernah mengakuin kamu sebagai mantu saya. Satu lagi, sampai kapanpun, bayi yang ada di kandungan kamu tidak akan pernah saya akui sebagai cucu saya. Tante suka banget dengan pilihan gaun yang ini loh. Kamu akan kelihatan luar biasa kalau pakai gaun ini. Dan Davin juga bakalan ganteng sekali. Lihat. Ini sih aku juga suka banget, Tan. Kok selera kita jadi sama sih? Ya iya Ral sayang. Itu berarti kita cocok sepemikiran, ya kan? Iya. Kalau mengenai gedung, Tante itu setuju dengan pilihan kamu yang pertama, yang ini. Oh, yang ini. Yang ini emang bagus banget, Tan. Aku pernah kesini. Emang bagus banget. Emang mewah banget. Kan? Iya. Bu, maaf. Ada apa? Aku harus ngomong. Mau ngomong apa? Ibu keterlaluan ya. Kenapa sih Ibu tega pisahin aku sama Mas Davin? Dan sekarang Ibu juga tega nikahin Mas Davin sama perempuan ini. Aku lagi hamil, Bu. Di dalam perut aku ada darah dagingnya Mas Davin. Kenapa Ibu tega sekali? Saya itu udah kan dari dulu nggak peduli dengan kamu. Dan saya nggak pernah menganggap kamu jadi mantu saya. Salah siapa? Kamu terlalu memaksakan diri untuk menikah dengan anak saya. Tapi Ibu gak seharusnya kayak gini sama saya. Dari dulu saya selalu sabar. Walaupun Ibu bersikap kasar sama aku selalu baik sama Ibu. Saya selalu menjadi menantu yang baik. Tapi kenapa Ibu gak pernah ngehargain saya? Saya nggak pernah minta kamu buat sahabat baik sama saya. Dan saya nggak pernah peduli